yang jelas, tidak bisa kita sembunyikan. Kalau maksiat batin, maksiat hati mungkin masih kita sembunyikan dari pandangan makhluk. Tapi kalau dari pandangan Allah tidak bisa kita sembunyikan. Tapi kalau maksiat zahir tidak bisa kita sembunyikan. Bila kelihatan makhluk, maka makhluk akan mengetahui bahwa kita melakukan maksiat tersebut. Imam Ghazali rahimahullah berkata, "Ilam anna dinna satwa." Kata beliau, ketahuilah bahwasanya agama itu dua bagian. Yang pertama ahaduhuma tarkul manahi. Yang pertama adalah meninggalkan daripada perbuatan maksiat yang dilarang atas kita. Lah pertama, makanya kita ada yang namanya larangan, ada yang namanya perintah. Nah, jadi kata Imam Ghazali yang pertama adalah tarkul manahi, meninggalkan daripada maksiat yang dilarang atas kita. Itu yang pertama. Yang kedua wal akhiru fi'lil ta'at. Yang kedua adalah kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua tadi, yang pertama meninggalkan maksiat, yang kedua adalah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul manhiyal asyad, meninggalkan sesuatu maksiat yang dilarang atas kita itu hiyal asyad, itu susah, berat. Karena kebiasaannya meninggalkan sesuatu maksiat itu berkaitan dengan hawa nafsu kita. Berkaitan hawa nafsu kita yang lebih condong untuk melakukan hawa nafsu kita lebih condong melakukan kepada sesuatu yang dilarang oleh perintah Allah. Kalau suatu hawa nafsu yang diperintahkan untuk kita lakukan itu suatu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hawa nafsu yang kadang-kadang yang menjadi musuh kita ini hawa nafsu dalam hal ketidaktaatan kita kepada Allah, yang tentunya kadang-kadang berkaitan dengan sesuatu hobi kita. Lah biasa hobi kita. Contoh misalnya begitu asiknya dengan hobi mancing. Sampai-sampai lupa dengan salat 5 waktu. Hobi menembak apalagi. Biasa berkaitan dengan hobi tadi. Oh, dulu booming beberapa tahun yang lalu di Banjarmasin hobi apa? Naik sepeda. Oh, tidak tahu di waktu ada yang malam, ada yang pagi, ada yang siang. Artinya berkaitan dengan sesuatu hobi kita atau kesukaan kita yang akhirnya hawa nafsu ini bertolak belakang dengan hawa nafsu yang Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah. Akhirnya karena berkaitan dengan hobi kesukaan kita, lalu akhirnya kita berani meninggalkan salat 5 waktu. Kita lalai dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau wa tarkul manahi hiyal asyad, meninggalkan satu maksiat itu berat, meninggalkan satu maksiat itu susah. Kadang-kadang kita tahu yang namanya suara panggilan azan, tapi kadang-kadang karena suatu kesibukan kita, hobi kita, kesukaan kita, lalu kita berleha-leha, santai nanti, akhirnya lalai sama sekali, lalu kita tinggalkan kewajiban kita itu. Yang berikutnya inna ta'ati yaqiru 'alaiha kullu ahad. Sedangkan dalam melakukan ketaatan itu yaqiru 'alaiha kullu sesuai dengan kemampuan daripada diri kita masing-masing. Artinya siapa yang bersungguh-sungguh, maka tentu ketaatannya juga akan bertambah banyak. Makanya kan iman seseorang itu ada imannya yang rendah, ada yang sedang, ada imannya yang kuat. Kalau imannya yang kuat pasti ketaatannya lebih banyak.
Imannya sedang berarti juga ketaatannya pun sedang. Imannya lemah maka ketaatannya lebih sedikit dari lebih sedikit dan maksiatnya tentu lebih banyak. Nah, jadi tergantung dari keinginan seseorang itu apa. Banyak kan ulama membagi manusia itu terbagi atas tiga. Yang pertama, manusia yang lebih mementingkan urusan akhirat daripada urusan dunia. Ini dikatakan oleh para ulama orang-orang yang faizun, orang-orang yang beruntung, karena lebih mengutamakan urusan akhiratnya daripada urusan dunianya. Yang kedua adalah manusia yang dia melakukan daripada pekerjaan dunia tetapi tujuannya untuk akhirat. Bekerja tapi tidak lalai dengan kewajiban-kewajiban. Usahanya tidak melalaikan daripada kewajibannya kepada Allah. Artinya dia berusaha tapi dengan tujuan untuk menambah bekal akhirat. Nah, ini orang-orang dikatakan adalah najin, orang-orang yang selamat. Jadi mereka dunia tapi untuk bekal akhiratnya. Yang ketiga adalah manusia yang lebih mengutamakan dunia daripada urusan akhiratnya. Nah, ini dikatakan orang-orang yang halikin, orang-orang yang binasa. Artinya apa? Karena dunia lalu lalai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi Muhammad, setiap daripada Rasul, setiap umat daripada Rasul itu ada fitnah. Wa fitnah ummati, ujar Nabi Muhammad, dan fitnah terhadap umatku itu adalah mali, harta. Fitnah kepada umatku itu ujar Nabi kita Muhammad adalah harta. Karena harta kadang-kadang akhirnya apa? Tidak puasa Ramadan, tidak berani tidak melaksanakan sholat 5 waktu, bahkan silaturahmi dia putus terkadang-kadang karena harta. Ini ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad, fitnah terhadap umatku adalah masalah harta, masalah dunia. Orang terkadang-kadang bila sudah masalah dunia maka menghalalkan segala cara, apapun dia akan lakukan. Wa tarkus syahawati la yu'alaha illa siddiqun. Sedangkan orang yang bisa meninggalkan nafsu syahwatnya la yaqdiru 'alaiha illa siddiqun. Lah, tidak bisa melakukannya kecuali orang yang siddiq, orang-orang yang benar. Nah, karena masalah syahwat tadi kan masalah terkadang-kadang di sini. Terkadang-kadang masalah dengan hati. Banyak terkadang-kadang ini lagi booming di beberapa Banjarmasin, lagi booming beberapa ini tentang pejabat-pejabat yang senang ke mana tempat-tempat hiburan. Nah, tapi tempat hiburannya bukan di sini, di luar daerah. Nah, bahkan ada terakhir sampai ke Australia. Ini lagi booming Banjarmasin nih, Kalimantan Selatan, lagi heboh. Artinya apa? Ya syahwat. Syahwat berkaitan dengan syahwatnya tidak bisa meninggalkan. Makanya syahwat ini terkadang-kadang berkaitan dengan sesuatu yang namanya apa? Zina. Kita khawatir. Apalagi beberapa waktu di Jawa ya ramai masalah itu pencabulan. Terakhir yang di mana? Di Pati. Terakhir ada lagi. Ini akhirnya apa? Mencoreng. Nah, jadi orang-orang musuh-musuh Islam ini menjadi senjata mereka. Lah, tokoh-tokoh agamanya sebegitu. Nah, jadi booming. Nah, jadi senjata bagi mereka untuk menyerang Islam. Diakibatkan tadi oknum-oknum seperti ini. Nah, jadi harus kita apa? Artinya itu beberapa, bukan semuanya. Masih banyak kiai-kiai yang alim, yang baik, yang soleh. Bahkan di Jawa itu banyak lebih yang kiai-kiai yang tanpa memungut biaya untuk biaya pondoknya, makannya masih banyak di sana.
Cuman karena dirusak oleh beberapa oknum ini lalu digoreng oleh musuh-musuh Islam. Hati-hati. Coba lihat kita, kalau masalah pencabulan, boomingnya luar biasa, beritanya luar biasa. Tapi bila masalah korupsi, ya kan? Bisa masalah korupsi, apalagi dilakukan oleh orang non-Islam, beritanya adem ayem. Biasa saja. Ini ya strategi daripada musuh-musuh Islam. Banyak orang yang bisa meninggalkan syahwat tadi kata Imam Ghazali adalah illas siddiqun, orang yang betul-betul sidik, yang benar, yang tentunya dia adalah ulama warasatul anbiya, yang mengikut mewarisi daripada akhlak Nabi kita Muhammad, baik dalam ilmu dan juga daripada akhlaknya yang mereka warisi. Walijalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhajir man hajara sunnah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, al-muhajiru man hajara sunnah. Orang yang hijrah itu adalah man hajara sunnah, yang meninggalkan daripada keburukan, meninggalkan daripada kemaksiatan. Itu orang yang hijrah. Kalau pendapat ulama ada, hijrah itu adalah dia meninggalkan dosa-dosa yang lama dan tidak melakukan dosa yang baru. Nah, ini hijrah lah, bukan hijrah meninggalkan dosa yang lama lalu melakukan dosa yang baru. Itu bukan hijrah. Contoh misalnya orang mengaku hijrah, oh saya berhenti sudah daripada minum-minuman keras, saya berhenti sudah. Sekarang apa? Saya menjualnya. Ini bukan hijrah namanya. Ini tambah parah nih. Oh saya berhenti menyambung, sekarang saya pengedarnya. Ini tambah parah. Ini bukan hijrah. Orang hijrah itu dia meninggalkan dosa yang lama dan tidak ingin terbersih pun sekalipun untuk melakukan dosa yang baru. Nah, ini hijrah. Makanya al-muhajiru man hajara sunnah. Orang hijrah itu adalah yang meninggalkan keburukan, meninggalkan kemaksiatan. Wal mujahidu, dan orang yang berjihad itu adalah manjahada hawahu, yang dia berjihad melawan hawa nafsunya. Tentunya hawa nafsu yang tidak baik. Tapi kalau hawa nafsunya untuk sholat, jangan dilawan-lawan, harus didukung. Hawa nafsunya untuk ke majelis, teruskan. Kalau bisa cari tambah banyak guru, lebih bagus. Semakin hadir Bapak banyak majelis, semakin bagus. Nanti bila ada suatu misalnya satu majelis yang mengatakan, oh kalau kalian hadir di majelis ini cukup sudah. Hadir di majelis ini sama dengan majelisnya wali kutub misalkan. Nah ini jangan dipegang kata-kata guru seperti itu. Jangan dipegang. Cari guru sebanyak-banyaknya, cari majelis sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak guru semakin berkah. Semakin kita banyak majelis juga semakin banyak berkah. Jadi bila ada nanti misalnya gurunya, pimpinan majelisnya, cukup kalian duduk di sini, jangan kemana-mana lagi. Sedangkan itu jangan diikuti kata-kata gurunya. Itu kata guru-guru yang sombong. Dia aja udah sombong. Dia merasa majelisnya paling bagus, dia merasa majelisnya paling banyak mendapatkan keberkahan daripada Allah. Ini sudah kesombongan. Makanya semakin banyak guru kita semakin bagus, semakin banyak kita hadir majelis semakin bagus. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu Al-Habib Husain. Tidak ada kabar, tidak ada berita, ini suatu anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Artinya Allah menambah keberkahan kita pada hari ini. Allah menambah kemuliaan kita pada hari ini dengan menghadirkan beliau di tengah-tengah kita. Dan nantinya mumpung beliau ada di sini, kita mengambil keberkahan daripada beliau, tabaruk kepada beliau tentunya karena nasihat dari guru ulun.
Habib Muhammad bin Aglatos, setiap ada orang yang datang majlis kita minta nasihat daripada beliau, minta ilmu daripada beliau untuk menambah keberkahan daripada majlis ilmu itu. Jadi ulun kami semua minta nasihat dari antum untuk menambah keberkahan pertemuan kita, majlis kita pada hari ini. Dan kita doakan kepada beliau panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan dalam menyampaikan dakwahnya beliau selalu diberikan kemudahan, diberikan segala-galanya keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kabul hajat beliau dunia akhirat, dimudahkan urusan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami minta nasihat dari antum, keberkahan ilmu daripada antum yang mudah-mudahan tentunya menambah daripada ilmu kami pada saat ini. Minta halal, minta total. Sallu ala nuril ladzi araja sama ya fawza man salla alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Yang saya hormati para habaib, guru kita, para guru, tuan guru, para sesepuh, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus tuan rumah Haji Jumaid. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Ayo kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat-nikmat Allah yang telah sampai kepada kita masing-masing, khususnya nikmat diberi kesempatan kita untuk hadir di majlis-majlis yang seperti ini. Sebab makanan perut kita udah terlalu banyak. Mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi kita masih nyemil aja. Nah, apalagi orang Banjar ini luar biasa, makannya banyak-banyak. Kalau orang Jawa biasanya di Jawa sana itu pagi jarang orang makan nasi, paling roti, kopi. Kalau orang Banjar kalau belum nasi belum makan. Ya. Tapi kita lupa kalau hati kita juga perlu makan. Cuman makanan hati kita bukan nasi, bukan roti atau yang lain-lainnya. Makanan hati kita adalah majelis ilmu yang seperti ini. Zikir kepada Allah, berselawat kepada Nabi, itu yang bisa membuat hati kita hidup dan kenyang. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tadi Al-Habib guru kita membahas masalah nafsu. Setiap makhluk Allah diberi nafsu oleh Allah, dan nafsu ini cenderung berbuat kejelekan. Inna nafsul amaratu bisu. Jadi gimana cara kita untuk menjaga nafsu kita? Jangan kita sampai menjadi budaknya nafsu. Ya. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang yang luar biasa, sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah, yang mana baginda Rasulullah bersabda di dalam salah satu, ana Madinatul Ilm wa ahliyun babuha.
bagaimana beliau memeras, bukan cuman dicuci, dijauhi, diperas itu nafsu. Sehingga dia berkata, iblis, setan, jangan coba-coba datangi aku menggoda, nafsuku udah saya matikan. Nah, kita kapan mematikan nafsu kita? Apa selalu kita manja nafsu ini? Kita sering menangis, bukan menangis takut kepada Allah, bukan menangis takut menjadi penghuni Alka, bukan takut menangis takut dihisap oleh Allah, bukan takut diusir oleh Allah, bukan takut dimasuk ke neraka oleh Allah. Tapi di zaman ini banyak orang takut kalau berasnya tinggal sekilo di rumahnya. Banyak orang takut kalau rumahnya rusak. Ada 3 hal dikedepankan oleh ulama. Seperti yang diceritakan tadi, ada orang kehidupan di dunia ini ataupun di akhirat nanti ada yang beruntung dan ada yang rugi. Ada 3 hal yang harus kita pegang betul-betul itu. Tuba liman tarakat dunya qabla an yatrukahu. Dikatakan oleh ulama, beruntung, alangkah untungnya orang yang meninggalkan dunianya sebelum dia ditinggal dunia. Bukan berarti pian saya nggak boleh begawe cari duit, bukan. Selagi itu harta ada pada tangan kita, ayo kita manfaatkan harta ini untuk keridhaan Allah dan Rasulnya, membantu yang miskin, mengangkat orang-orang yang janda-janda yang kekurangan, yatim piatu, membantu guru-guru yang berdakwah di jalan Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, tuba liman bana qabla an yadhulahu. Alangkah beruntungnya manusia-manusia yang membangun kuburnya sebelum dia jadi penghuni Alka. Bukan berarti bikin bangunan kubah yang bagus, bukan itu. Sangunya masuk Alka. Kita nggak tahu berapa juta tahun nanti kita bakal jadi penghuni mahsyar ini, penghuni neraka apa penghuni Alka ini, nggak tahu. Nabi Allah Adam itu jutaan tahun yang lalu sampai sekarang masih di dalam alam barzah. Pian saya tiap hari menghantarkan keluarga kita ke pemakaman teman kita, tapi pulang dari Alka kita bermaksiat lagi kepada Allah. Kita lupa, kita kita pusing, kita sibuk. Umur manusia ini, kata Nabi, umatku itu baina sittin wa sab'in. Kita beda sama umat-umat yang terdahulu, orangnya ganal-ganal, umurnya ada yang sampai 1000 tahun, ya 100-200 tahun baru balik. Pian saya ini halus-halus, umurnya pendek-pendek. Contohnya baginda Rasulullah nggak sampai 70 tahun juga usianya. Nah, umur yang pendek ini, walaupun kita sebagai umat yang lemah istilahnya dalam fisik, umurnya juga pendek, tapi kita dikasih kelebihan karena kita pian saya jadi umatnya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, kalau manusia-manusia umat-umat yang terdahulu panjang umurnya, badannya ganal-ganal, tapi ibadahnya tidak dilipat gandakan seperti ibadahnya pian saya umatnya baginda Rasulullah. Nah, ini kesempatan untuk kita supaya kita nggak menyesal nanti kalau sudah jadi penghuni Alka itu. Kalau pian saya dikasih umur 50 sampai 60, begawe mulai pagi, untung-untung ada malam. Kalau nggak ada manusia mau bekerja terus cari duit.
Benar. Untuk kebutuhan cuman 50-60 tahun. Padahal ada kehidupan yang bisa jutaan tahun yang butuh juga bekal. Cuman bekalnya bukan ringgit, bukan dolar, bukan yuan. Bekalnya amal saleh. Bekalnya menekan hawa nafsu untuk tidak berbuat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lalai. Iya. Yang ketiga, tuba liman ridho godok rabbu qabla an yalqa. Beruntung sekali manusia yang ridho, senang menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah sebelum dia bertemu dengan Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kebanyakan sekarang yang terjadi jauh dari semua tiga itu. Ya, kita tidak pernah mempersiapkan perjalanan jauh kita. Pian saya ini musafir. Kalau musafir itu nggak bawa barang yang berat-berat, yang penting duitnya banyak. Sangu duitnya, dolarnya banyak. Nggak mungkin musafir bawa lemari, betul? Hah? Dan ingat-ingat, waktu yang sudah lewat nggak mungkin kembali lagi. Mumpung pulsa usia kita masih ada. Sebab pulsa ini nggak dijual di usia ini nggak dijual di mall. Kalau pulsa HP banyak, sisa usia yang ada melekat pada diri kita ini, ayo kita manfaatkan untuk kebaikan. Kita nggak tahu. Fala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia nggak tahu kapan mau dicabut nyawanya, kapan, di mana dia mau dicabut nyawanya. Di atas pesawat kah, di dalam lautan kah, apa di atas gunung kah? Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di sini perlunya ketakwaan kepada Allah. Sekarang ini banyak orang kacau balau, isinya cuma takut perang, takut kelaparan, takut penyakit. Pian saya di apa ya bahasa Banjarnya ini, dihantui dengan ketakutan oleh kelompok musuh-musuh Islam. Yang lalu sudah kita lewati corona, sekarang ada lagi virus baru yang lebih dahsyat lagi, virus kemelaratan. Padahal pian saya diberi jaminan oleh Allah, man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min ghairi la yahtasib. Seberapa keyakinan pian saya kepada Allah? Allah berjanji, Allah memberi jaminan. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa akan dibukakan segala jalan urusannya, dipermudah oleh Allah. Wa yarzuqhu min ghairi la yahtasib, dan akan diberi rizki yang tidak terduga-duga. Yakin enggak? 0% yakin pian saya. Karena apa semua ini jadi kacau? Kita jadi selalu was-was. Beras masih ada 25 kilo, pikirannya bulan depan gimana? Benar? Iya Kak. Ada yang jamin nggak saya hidup sampai besok? Ada yang jamin pian hidup sampai besok? Ada yang berani jamin saya hidup sampai besok? Nggak ada. Kenapa takut? Untuk sebulan lagi, untuk setahun lagi udah dipikirkan sekarang. Makanya ininya rusak, akhirnya error. Orang sekarang mendudukan sains. Pendapat otaknya seberapa otak pian saya?
untuk bisa mencapai kodrat Allah itu nggak mampu. Ini otak kita yang kecil ini. Maka dari itu ini perlunya ada satu ayat Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ini ayat ini Allah menjelaskan dengan jelas, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan bergaullah dengan orang-orang yang jujur, orang yang lurus. Mau kiai kah, mau habaib kah, mau siapa pejabatnya kah. Kalau kita ngomong soal habaib ini nggak maksum. Habaib yang bermaksiat juga banyak, tapi jangan dipukul semua habaib rusak. Iya, habaib ini manusia, sama-sama pian yang di luar habaib. Ya, sekarang lagi rame ini digoreng-goreng ini soal nasab. Nah, ya. Di sini pentingnya kita pegang itu pesan Allah. Yuk kita tingkatkan takwa kita kepada Allah, menjauhi segala yang dilarang Allah dan mengerjakan segala yang diperintah oleh Allah, dan kita serahkan segala urusan kita kepada Allah pencipta. Wa kunu ma'as shadiqin, dan ayo kita bergaul dengan orang-orang yang jujur. Majelis ilmu juga ayo pele-pele juga. Sekarang banyak majelis-majelis ilmu yang menyesatkan masyarakat. Enggak semua majelis. Kita lihat, kalau kita mau hadir majelis, kita lihat yang mengisi majelis itu, yang memberi pelajaran majelis itu, gurunya siapa, gurunya siapa. Ini di Kalimantan ini luar biasa. Mestinya orang Kalimantan ini lebih bersyukur daripada orang Jawa. Kalimantan ini penuh dengan ulama, dari mulai Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh Saman Mulia Samanjari, Guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, dari Guru Muhammad bin Zaini bin Abdul Ghani, keluar ribuan ulama. Udah, jangan ikut yang lain, ikut apa yang diajarkan oleh Guru Zaini. Selamat dunia akhirat pian saya. Nggak usah jauh-jauh. Kalau ada yang keluar dari gurunya, dari ajaran Guru Zaini, ambil, masukkan karung, buang di laut. Kita nggak bisa balas budi guru-guru kita. Ya, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Tanpa guru-guru kita itu pian saya nggak kenal Allah, nggak kenal maulid. Siapa yang menghidupkan maulidin Nabi? Sekarang ada, kemarin saya nggak sengaja buka satu YouTube, ada satu ngakunya ulama. Apa yang dia katakan? Kita nggak perlu berlebihan menyintai Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seberapa sih cinta pian saya kepada Rasulullah kalau dibandingkan cintanya Allah kepada Rasulullah? Seberapa banyak salawat pian saya kepada Rasulullah kalau dibanding salawatnya para malaikat kepada Rasulullah? Apalagi kalau dibanding selawatnya Allah kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini fitnah zaman ini. Mudah-mudahan pian saya, keluarga kita semua diselamatkan dari fitnah zaman ini. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebetulnya saya tadi lama saya nggak hadir di majelis ini. Sebetulnya hadir saya bukan untuk memberi ceramah, saya ingin belajar.
ikut mendapatkan barokah ilmu yang disampaikan oleh guru yang ada di sini. Tapi alhamdulillah kita nggak bisa tolak permintaan Sahibul Bait. Ini yang di Banjar ini Sahibul Bait, bukan cuma yang punya majelis ini aja, semua ahli Banjar ini tuan rumah. Kita tamu, ad-dayf kal mayyit ya Habib. Ya? Tamu itu seperti jenazah, terserah yang memandikan, mau dibalik ke kanan kah, mau dilempar kah, ya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan itu yang sedikit bermanfaat. Ada salah kata kurang enak di hati, mohon ampun, mohon rela. Pesan saya satu, tolong kalau hadir majelis jangan berbicara, supaya apa yang disampaikan oleh guru kita bukan cuma masuk sini keluar sini, tapi masuk ke hati. Berapa lama sih kita majelis ini? 1 jam. Pian saya dikasih hidup 24 jam. Ayo kita sisakan sedikit. Hadir sini, hadir di manapun majelis. Bukan cuman jasad pian saya, ayo ruh kita ikut hadir supaya kita dapat rahasia majelis. Iya. Khususnya ibu-ibu juga, ayolah, tinggal matikan handphonenya dulu, dengarkan satu ilmu yang kita dapat itu bisa menyelamatkan pian saya sampai bukan cuma di dunia sampai akhirat nanti. Satu ilmu, padahal yang dibahas tadi puluhan ilmu. Iya. Dan saya mendapat ijazah dari guru-guru saya di akhir zaman ini, ayo perbanyak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 112 kali, ditambah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 100 kali. Ayo, ini dzikir ini, tasbih ini kita jadikan untuk menjadi pagar penghalang bagi musuh-musuh kita terhadap keluarga kita dan diri kita. Kita serahkan segala urusan kita kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala.